Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat dapat. Orang semangat kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bermudiah kepada Allah melaksanakan segala perintah Allah, termasuk diantaranya salat subuh berjamaah. Tidak lupa salawat salam pada Nabi kita dengan kalimat sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan amal ibadah serta bacaan salawat kita, Allah mengumpulkan kita beserta Rasulullah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, judul kajian subuh kita pada kesempatan kali ini, posisi kalimat la ilaha illallah di tubuh manusia. Posisi kalimat la ilaha illallah di tubuh manusia. Pertanyaannya, apakah ada letak posisi la ilaha illallah di tubuh manusia? Jawabnya ada. Itu kaji kita yang akan kita kupas beberapa menit ke depan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid artinya kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang menganggap Allah itu tunggal. Ada satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini hanya dimiliki oleh agama Islam saja, tidak dimiliki oleh agama selain Islam. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, buka Al-Quran, surat At-Taubah ayat 30. Surat At-Taubah ayat 30. Bunyi ayatnya, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Lalu terjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang-orang Yahudi berkata Allah punya anak namanya Uzair, ain zai ya ro, Uzair. Padahal Uzair itu nabi, tapi bukan rasul, nabi saja. Allah mengutus nabi ke dunia ini sebanyak 124.000 orang. 313 di antara yang 124.000 orang itu nabi yang istimewa, termasuk Nabi Khidir, termasuk Nabi Yusa, termasuk Nabi Sis, termasuk Nabi Uzair. Uzair itu nabi yang istimewa. 25 di antara yang 313 nabi dan rasul yang wajib kita tahu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan 5 di antara yang 25 itu kaptennya para nabi, ketuanya para nabi. Kalau bahasa Arabnya ulul azmi. Yang 5 itu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Apa alasan orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu anak Tuhan, anak Allah? Karena Uzair mampu tidur selama 100 tahun.
Uzair tidur, tiba-tiba bangun, sudah 100 tahun terjadi, sehingga cicitnya lebih tua daripada dirinya sendiri. Lalu apa kata orang Yahudi? Oh, Uzair ini anak ajaib, dia pasti anak Tuhan. Dengan demikian gugur kalimat tauhid la ilaha illallah pada orang-orang Yahudi. Kemudian sambungan ayat surat At-Taubah ayat 30, wa qalatin nasara, orang Nasrani berkata, Isa al-Masih ibnullah, kata orang Nasrani Allah punya anak namanya Isa al-Masih, padahal Isa al-Masih itu nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Dengan demikian gugur pula kalimat tauhid la ilaha illallah pada orang-orang Nasrani dan hanya dimiliki oleh agama Islam, yakni la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti pulang ke rumah buka Al-Quran, coba bolak-balik Al-Quran mulai halaman 1 sampai halaman 600, atau paling tidak buka Al-Quran itu buka covernya saja. Terdapat 99 Asmaul Husna. Di covernya saja terdapat, langsung kelihatan sama kita Asmaul Husna berjumlah 99 ditambah 1 genap 100, tambahnya kalimat Allah. 99 Asmaul Husna tambah 1 genap 100, ketuanya, kaptennya ada 3, kalimat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tersimpul di dalam bunyi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Bapak bertanya, pernahkah Ibu bertanya, kenapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Sedangkan Asmaul Husnanya masih banyak, ada 99 lagi kan? Bagaimana kalau kita ganti saja Bismillah Al-Qudusis Salam, sama-sama Asmaul Husna kan? Atau yang lain, Bismillahil Mutakabbiril Khaliq, sama-sama Asmaul Husna. Oh, ternyata ada rahasia pada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Coba Bapak angkat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, letakkan kepada Uzair, tidak mungkin. Kenapa? Karena Uzair ujung-ujung hidupnya meninggal dunia juga. Mustahil yang Maha Pengasih dan Penyayang itu meninggal dunia. Kemudian angkat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, letakkan kepada Isa al-Masih, yang kata orang Nasrani itu anak Tuhan atau Tuhan. Mustahil. Kenapa? Karena Isa al-Masih tidak makan sehari, lemah badannya. Mustahil yang Maha Pengasih dan Penyayang itu lemah dan hanya cocok disandingkan kepada kalimat Allah, maka bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 99 Asmaul Husna, ketuanya, kaptennya 3, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kesemua itu menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada satu kitab tafsir, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, berbahasa Arab, menafsirkan surat Toha ayat 8. Bunyi ayatnya sering kita dengar hari Ahad pagi oleh anak-anak didikan subuh. Bunyi ayatnya Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada 4 posisi kalimat la ilaha illallah di tubuh manusia. 4 posisi kalimat la ilaha illallah di tubuh manusia. Pertama di lidah, di mulut. Mulut kita ini wajib mengucapkan la ilaha illallah, berbunyi dia, bergetar lidahnya, la ilaha illallah. Oh kami ndak, ambo di hati saya, ambo mengamek saya mulut. Bagus dia, ambo kecil dah hati, la ilaha illallah dalam hati, ditolak, tidak diterima. Ambo berpikir dalam hati saya mengucap la ilaha illallah, ditolak, tidak diterima. Apa buktinya? Bapak masih ingat Abu Thalib? Abu Thalib itu paman Nabi, paman tercinta Nabi. Apa kata Abu Thalib? Siapa yang ingin mencelakakan anakku Muhammad, langkahi mayatku. Kata Abu Thalib. Lidahnya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya sudah. Ujung-ujungnya Abu Thalib masuk api neraka.
karena tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Atau contoh lain, bapak masih ingat dulu akad nikah, ibu masih ingat pas waktu akad nikah, kita reka ulang ya. Ada Pak Kadi, Pak Kadi ini dari KUA. Ada Pak Wali, Pak Wali ini ayah dari calon istri. Ada calon suami. Kata Pak Wali, aku nikahkan padamu anak gadisku usia. Lalu calon suami diam saja dia. Ditanya sama Pak Kadi, kenapa diam? Jawabnya, aku sudah ucapkan dalam hati. Sah nikah. Bu, sah nikah bu. Tidak, bakun dasar karena tidak diucapkan pakai mulut. Atau contoh lain, masih dalam itu. Kata Pak Wali, aku nikahkan padamu anak gadis usia. Lalu calon suami ini mengamik saja, diam. Tanya sama Pak Kadi, kenapa diam? Tadi dari rumah, turun dari rumah pintu, niatku sudah untuk menikah, tidak ada yang lain. Sah nikah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak diucapkan. Bayangkan, akad nikah saja wajib diucapkan, apalagi kalimat la ilaha illallah. Wajib lidah kita bergetar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu posisi pertama, di mulut. Mulut ini wajib bergetar. Kemudian posisi yang kedua baru di hati. Ada istilah anak muda zaman sekarang, lain di hati, lain di mulut. Itu ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Kita ini bukan orang munafik. Kita ini asli Islam sejati. Apa bukti Islam sejati? Kalau sudah la ilaha illallah di mulut, di hati pun wajib la ilaha illallah. Tidak boleh lain. Tidak boleh macam orang munafik. Orang munafik kok A kecil mulutnya, B kecil hatinya. Tidak boleh. Harus la ilaha illallah di mulut, wajib pula la ilaha illallah di hati. Itu posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga di otak. Bagaimana cara meletakkan la ilaha illallah di otak? Nah, cara meletakkannya wajib kita punya ilmu tentang la ilaha illallah. Kita buka salah satu ilmu di antara ilmu yang banyak. Bapak atau ibu yang menggeluti ilmu listrik, ilmu teknik, saya lihat lampu pak. Pernah nggak bapak bertanya, kenapa lampu itu timbul cahaya? Lampu kita kok, kok timbul cahaya? Karena ada tegangan negatif dan positif. Kalau negatif-negatif, timbul cahaya. Tidak. Kalau positif, tidak pula. Ada negatif dan ada positif. Di kalimat la ilaha illallah ada negatif. La, tidak, itu negatif. Illallah itu positif. Beradu dia. Beradu tegangan yang maha dahsyat negatif dan positif pada kalimat la ilaha illallah, terjadi alam semesta yang luas ini. Kalau bahasa lainnya, alam semesta yang luas ini, bumi kita yang luas ini terjadi karena la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah lah alam semesta kita ini terjadi. Itu posisi yang ketiga. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tentang la ilaha illallah? Bapak Ibu, kalau ada pengajian satu, kalau ada pengajian di musajid, tiba kamu saji. Yang lalu serumah. Kau indah. Nah diumuman negara musajid, nak Bapak Ibu malam kini pengajian. Tibalah ke musajid untuk menambah ilmu pengetahuan. Aja noh, nyoba karaoke saya rumah duduk sekarang aja. Padahal sudah diberikan wadah. Ini contohnya nih, kajian malam, kajian subuh. Diagih dewana untuk dapat ilmu. Indah, nyata lalu saya. Ancak lalu saya lalai cina. Itu wadah untuk menambah ilmu kita. Wajib punya ilmu tentang la ilaha illallah. Ada orang tu pak, tidak sikodoh, sampai lain. La ilaha illallah kece orang la ilaha illallah keceknya. Tanya dia, bako la ilaha illallah bu? Tentu deh, pokoknya la ilaha illallah. Kalau bahasa awakna, orang galak, awak galak. Nanti galak orang, awak nak galak orang. Tak tahu awak tentu orang. Kini ada wadahnya. Apalagi ini bulan Ramadan. Non-stop ya, 30 hari siang dan malam. Bahkan ada didikan subuh pesantren Ramadan. Banyak ilmu digali, ikut dan sertalah Bapak dan Ibu. Kemudian posisi yang keempat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah. Ba'alo caranya apa? Jadi Ibu masih ingat punya anak umur 2 tahun 4 tahun?
Masih ingat kan? Lucu anak itu kan? Lucu. Larinya, jatuh, lucu. Menangis anak itu lucu. Pertanyaannya, siapa yang bisa menciptakan kelucuan itu? Lai bisa apa jua mak yang buat? Tidak bisa. Lai bisa kakek, datuk, nenek yang buat? Tidak bisa. Siapa yang bisa membuatnya? Allah. Dengan melihat cucu yang lucu itu, terkenang di benak awak, la ilaha illallah. Atau paling tidak Pak, Sungai Kuranji. Atau paling tidak Sungai Korongganang. Pergi ke sungai itu nak, air itu. Lai pernah Pak bertanya, baku cair air itu nak? Baku tidak membeku, saya macam es. Lai pernah bertanya, siapa menciptakan air yang cair itu? La ilaha illallah. Dengan melihat air pun terkenang di benak kita, la ilaha illallah. Atau paling tidak pasti kita punya sepeda motor. Per rumah tangga pasti punya sepeda motor. Pernah Bapak bertanya, siapa yang bisa menciptakan sepeda motor? Jawabnya manusia, tak? Saya pernah Pak bertanya, siapa yang bisa menciptakan manusia? Allah kan? Dengan melihat saudara saya, orang lain saya, tekana dia, la ilaha illallah. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau sudah ada la ilaha illallah di mulut, tentu tidak mau menggibah orang lain. Kalau ada la ilaha illallah di mulutnya, tidak mau dia menggibah orang lain, tidak mau dia menggibah tetangganya. Kenapa? Karena ada la ilaha illallah di mulutnya, tidak bercampur yang hak dengan yang batil. Kalau sudah ada la ilaha illallah di hati, tidak mau menyakiti hati tetangga, tidak mau menyakiti hati orang lain, karena ia tahu kalau saya sakiti dia pun ada la ilaha illallah di situ kan. Kalau sudah ada la ilaha illallah di otaknya, tidak mau memikirkan hal-hal yang jelek kepada orang lain, karena ia tahu, oh iya, saudara saya ini ciptaan Allah juga. Kalau sudah ada la ilaha illallah di seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tentu beramal ibadah lama sana. Jika kamu saja sandang hati, no? Berpuasa ringan saja, taraweh nyaman saja, karena ada la ilaha illallah di tubuhnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pantas Nabi kita Muhammad berkata, man akhiru kalamihi indantihai ajalihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, siapa yang pas sakaratul maut, kalimat yang terucap terakhir di mulutnya la ilaha illallah, masuk surga. Lalu datang anak muda, anak muda. Pas waktu sakaratul maut, kau kecean la ilaha illallah, kan masuk surga. Tidak akan bisa. Bapak Ibu sudah senior dibanding kita yang muda-muda ini ya. Bapak lain pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut. Kita tidak menuduh ya, tidak menjelekkan orang lain, kita untuk bercermin diri sendiri. Lah dikecek lah babu-ibu mulia wa macam kata lingo nah. Pak ucaplah la ilaha illallah. Lidahnya tidak mau bergetar, tidak mau mengucapkan apapun. Berkemungkinan semasa hidupnya lidah tak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Berkemungkinan semasa dia hidup hatinya tidak ada la ilaha illallah. Otaknya tak ada la ilaha illallah. Otak kau dipakai untuk nanai lain, untuk dunia saya. Berkemungkinan selama dia hidup tubuhnya ini tidak ada la ilaha illallah, maka pantas berat pas sakaratul maut. Buya Hamka, orang Sumatera Barat, menulis satu tafsir namanya Tafsir Al-Azhar, berbahasa Indonesia, bisa dibaca di perpustakaan wilayah, ada buku itu, ada tafsir itu. Kata Buya Hamka menafsirkan surat Toha ayat 8, yukhriju minan nar, dicabut dari api neraka, mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, dicabut dari api neraka orang yang ada iman di hatinya. Iman itu la ilaha illallah. Kalau ada iman Bapak la ilaha illallah di hati, walau transit dulu ke neraka, nanti akan Allah cabut masukkan ke dalam surga. Lalu datang anak muda. Kalau begitu kita kan sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah beberapa kali, nanti kan kita ujung-ujungnya masuk surga juga tak? Walau masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Kalau Bapak tidak percaya, agih tahu anak muda atau anak kete, anak ABG tadi itu masuk ke dalam kamar, nona bakar kamar tuh dan singgah agak 5 menit saja. Lihat tahu adanya, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Kita ambil kesimpulan daripada isi kajian kita ini. Ada 4 posisi kalimat la ilaha illallah di tubuh manusia. Pertama di lidah. Lidah kita ini wajib bergetar la ilaha illallah. Bersuara dia, bersuara la ilaha illallah.
kedua di hati. Kita bukan orang munafik, kita ini asli Islam sejati. Kalau sudah la ilaha illallah di mulut, di hati pun la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga di otak, artinya kita wajib punya ilmu, belajar, baraja, dan duduk di rumah. Satu, ada pengajian satu, ada majelis taklim, ikut serta agar menambah ilmu tentang la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, mulai ujung rambut sampai ujung kaki masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Kemana wajah menghadap, ke kanan dia la ilaha illallah. Kemana wajah ini melihat, ada dalam pandangan kita la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita berselawat pada Nabi secara bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.